Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 yang beranggotakan Lintas Wahyuni Karimah, NIM 2007 016 017, yang kedua Anissa Hasnawati, NIM 2007 016 018, yang ketiga Asya Dwi Cahya 2007 016 019, yang terakhir ada Yuyun Mulyanti NIM 2007 016 014 akan mempresentasikan Feminist Therapy dan Postmodern Approach. Yang pertama, pengantar mengenai Feminist Therapy. Sebuah konsep sentral dalam terapi feminis adalah pentingnya memahami dan mengakui penindasan psikologis perempuan dan kendala yang dipaksakan oleh status sosial politik yang perempuan telah diturunkan. Perspektif feminis menawarkan pendekatan unik untuk memahami peran yang telah disosialisasikan oleh perempuan dan laki-laki untuk menerima dan membawa pemahaman ini ke dalam proses terapeutik. Selanjutnya, versi terapi feminis kontemporer dan pendekatan multikultural dalam praktik konseling memiliki banyak kesamaan. Kedua pendekatan ini memberikan perspektif sistemik berdasarkan pemahaman sosial konteks perilaku. Kedua perspektif didasarkan pada asumsi bahwa perubahan sosial adalah kunci untuk mempengaruhi individu. Selanjutnya, bab ini menggambarkan kesamaan yang dimiliki oleh pendekatan feminis dan multikultural untuk praktek klinis. Yang pertama, sejarah dan perkembangan. Gerakan tahun 1960-an adalah masa ketika perempuan mulai menyatukan suara mereka untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan sifat membatasi tradisi tradisional peran. Perubahan psikoterapi terjadi ketika terapis wanita berpartisipasi dalam kelompok peningkatan kesadaran dan diubah oleh pengalaman mereka. Para wanita juga menyadari dalam sharing mereka bahwa mereka telah bekerja dengan klien dan dari lensa feminis yang belum pernah didefinisikan secara formal. Tahun 1980-an itu ditandai dengan upaya untuk mendefinisikan terapi feminis sebagai entitas dalam dirinya tersendiri, dan terapi individu adalah bentuk terapi feminis yang paling sering dipraktikkan. Perspektif feminis tentang pengembangan kepribadian. Terapis feminis ini menekankan bahwa harapan peran gender masyarakat sangat mempengaruhi identitas seorang sejak lahir. Gilligan 1977 mengakui bahwa teori perkembangan moral didasarkan hampir secara eksklusif pada penelitian dengan anak laki-laki dan laki-laki sebagai hasil dari studinya tentang perkembangan moral dan psikososial perempuan. Gilligan ini menjadi percaya bahwa rasa diri dan moralitas perempuan didasarkan pada masalah tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain dan tertanam dalam konteks budaya. Selanjutnya mengemukakan bahwa konsep keterhubungan dan saling ketergantungan hampir diabaikan dalam teori perkembangan yang didominasi laki-laki merupakan pusat perkembangan perempuan. Selanjutnya, Principle of Feminist Therapy. Sejumlah penulis feminis telah mengartikulasikan prinsip-prinsip inti yang membentuk dasar bagi praktik terapi feminis. Yang pertama, pribadi bersifat politis, komitmen terhadap perubahan sosial, suara dan cara mengetahui perempuan dan anak perempuan dihargai dan pengalaman mereka dihormati. Hubungan konseling bersifat egaliter, fokus pada kekuatan dan definisi ulang dari tekanan psikologis. Semua jenis penindasan diakui. Terapi teori yaitu therapeutic goals,
terapi function and role, client experience in therapy, yang terakhir relationship between therapist and client. Selanjutnya teknik dan prosedur terapeutik. Peran penilaian dan diagnosis. Menurut N. 1993, banyak terapis feminis tidak menggunakan label diagnostik atau mereka menggunakannya dengan enggan. Terapis feminis percaya label diagnostik sangat membatasi karena alasan berikut. Yang pertama, mereka fokus pada gejala individu dan bukan faktor sosial yang menyebabkan perilaku disfungsional. Yang kedua, sebagai bagian dari sistem yang dikembangkan terutama oleh psikiater, proses kulit putih mereka mungkin mewakili instrumen penindasan. Yang ketiga, mereka yang memiliki gangguan kepribadian utamanya dapat memperkuat stereotip peran gender dan mendorong penyesuaian norma-norma status. Selanjutnya mereka mungkin mencerminkan penerapan kekuasaan yang tidak tepat dalam hubungan terapeutik. Nomor 5, mereka dapat mengarahkan pada penekanan yang berlebihan pada solusi individu daripada perubahan sosial. Yang keenam, mereka memiliki potensi untuk merendahkan klien melalui label. Teknik dan strateginya yaitu teknik peningkatan kesadaran yang membantu wanita membedakan antara apa yang telah diajarkan kepada mereka yang dapat diterima secara rasional, secara sosial, atau diinginkan dan apa yang sebenarnya sehat bagi mereka. Baik, saya Anissa Asnawati, NIM 20070016018 akan melanjutkan presentasi. Kontribusi terapi feminis. Kontribusi utama yang terus dibuat oleh para feminis adalah mengingatkan kita semua bahwa fokus terapi yang tepat mencakup mengatasi faktor-faktor yang menindas dalam masyarakat daripada mengharapkan individu untuk hanya beradaptasi dengan perilaku peran yang diharapkan. Fokus pada perubahan sosial ini telah memperluas peran terapis untuk bekerja menuju keadilan sosial dan mengadvokasi klien. Untuk diskusi tentang adaptasi terhadap pendekatan tradisional untuk konseling wanita dalam ENS tahun 2003. Keterbatasan dan kritik terhadap terapi feminis. Terapi feminis tidak mengambil sikap netral. Mereka percaya terapi adalah proses yang berorientasi pada nilai. Mereka menekankan pentingnya konselor mengklarifikasi nilai-nilai pribadi dan profesional mereka dan menyadari dampak potensial dari nilai-nilai ini pada klien. Namun, ada bahaya bahwa terapis tidak dapat terlalu mempengaruhi klien, terutama mereka yang tidak memiliki rasa yang kuat dari nilai-nilai mereka sendiri. Terapis feminis harus tetap menyadari nilai-nilai mereka sendiri dan secara eksplisit berbagi nilai-nilai ini dengan klien dengan cara yang tepat waktu, dan penuh hormat untuk mengurangi risiko pengenaan nilai. 2. Pengantar pendekatan postmodern. Konstruksionisme sosial. Konstruksionisme sosial merupakan perspektif terapeutik dalam dunia postmodern, menekankan pada realitas klien tanpa memperdebatkan apakah itu akurat atau rasional. Dari GN tahun 1991-1999 dalam Weiser tahun 1993. Konstruksionisme sosial sebenarnya didasari oleh penggunaan bahasa dan sebagian benar merupakan fungsi dari situasi di mana orang hidup. Permasalahan keluar ketika orang-orang percaya bahwa ada permasalahan yang harus ditangani. Individu akan depresi ketika ia mengadopsi definisi diri sebagai depresi. Ketika definisi diri tersebut diadopsi, maka sulit untuk mengenali perilaku yang bertentangan dengan definisi tersebut. Pada postmodern, bahasa dan penggunaan bahasa pada cerita memiliki makna. Mungkin ada banyak makna karena orang-orang menceritakan kisah mereka yang sebenarnya. Selanjutnya, individu akan terlibat dalam suatu situasi perspektif tentang kenyataan dari situasi tersebut. Berger dan Luckman tahun 1967 terkenal sebagai orang pertama yang menggunakan istilah konstruksionisme sosial, dan itu menandakan pergeseran penekanan dalam psikoterapi sistem individu dan keluarga.
De Jong and Park tahun 2008 mengatakan, kami tidak memandang diri kami sebagai ahli dalam menilai masalah klien secara ilmiah dan kemudian melakukan intervensi. Sebaliknya, kami berusaha untuk menjadi ahli dalam mengeksplorasi kerangka acuan klien dan mengidentifikasi persepsi yang dapat digunakan klien untuk menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan. Halaman 19. Teori konstruksionis sosial didasarkan pada 4 asumsi menurut Burr tahun 1995 yang membentuk dasar perbedaan antara perspektif psikologis postmodernisme dan tradisional. Pertama, teori konstruksionis sosial mengundang sikap kritis pada pengetahuan yang diterima begitu saja. Konstruksionis sosial menantang pengetahuan konvensional secara historis memandu pemahaman kita tentang dunia. Lalu mereka memperingatkan kita untuk curiga terhadap asumsi tentang bagaimana dunia tampak. Kedua, konstruksionis sosial percaya bahwa bahasa dan konsep yang digunakan untuk memahami dunia secara umum adalah spesifik secara historis dan budaya. Pengetahuan terikat waktu dan budaya, dan cara pemahaman kita belum tentu lebih baik daripada yang lain. Ketiga, konstruksionis sosial menegaskan bahwa pengetahuan dibangun melalui proses sosial. Apa yang dianggap sebagai kebenaran adalah produk interaksi sehari-hari antara orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tidak ada satu atau benar-benar cara untuk menjalani hidup seseorang. Keempat, pemahaman yang dinegosiasikan konstruksi sosial dianggap sebagai praktik yang mempengaruhi kehidupan sosial dan bukan abstraksi darinya. Oleh karena itu, pengetahuan dan tindakan sosial berjalan beriring. Sejarah konstruksionisme sosial. Pada abad ke-21, konstruksi postmodern dari sumber pengetahuan alternatif menjadi salah satu paradigma yang dapat mempengaruhi bidang psikoterapi. Pemikiran postmodern berdampak pada perkembangan teori psikoterapi dan mempengaruhi praktek psikoterapi kontemporer. Penciptaan diri yang begitu mendominasi pencarian modernis akan esensi dan keberadaan manusia digantikan dengan konsep kehidupan bertingkat sosial, keanekaragaman, berbagai kerangka kerja, dan integrasi kolaborasi dari mengetahui yang dengan yang dikenal semuanya merupakan bagian dari gerakan sosial baru ini untuk mengetahui, memperbesar perspektif dan pilihan. Untuk beberapa konstruksionis sosial, proses mengetahui termasuk ketidakpercayaan terhadap posisi budaya dominan yang meresapi keluarga dan masyarakat saat ini. Menurut White and Epstein tahun 1990. Ada beberapa perspektif pembelajaran tentang praktek terapi yang paling terkenal, yaitu pendekatan sistem bahasa kolaboratif. Menurut Anderson and Goldzian tahun 1992, terapi singkat yang fokus pada solusi. Menurut De Cesar tahun 1985, 1988, 1991, dan tahun 1994. Terapi berorientasi solusi. Menurut Bertolino dan O'Hanlon tahun 2002, O'Hanlon dan Weiner Davis tahun 2003, dan terapi naratif menurut White and Epstein. Pendekatan sistem bahasa kolaboratif. Dialog konstruksionis sosial relatif tidak terstruktur yang dilakukan atas saran Harlan Anderson dan mendiang Harold Goldzian tahun 1902 dan Houston Institute Galveston. Mereka menolak intervensi yang dikendalikan oleh terapis dan berbasis teori dari pendekatan terapeutik Amerika Utara lainnya, dan mereka mengembangkan terapi kepedulian dan kebersamaan dengan klien. Pendekatan mereka mirip dengan terapi berpusat pada klien berasal dari Carl Rogers, tetapi tanpa teori aktualisasi diri. Diinformasikan dan berkontribusi pada bidang konstruksionisme sosial, mereka menjadi percaya bahwa kehidupan manusia dibangun dalam narasi pribadi dan keluarga yang mempertahankan proses dan makna dalam kehidupan masyarakat. Narasi ini dibangun dalam interaksi sosial dari waktu ke waktu. Ketika orang mencari terapi, mereka sering terjebak dalam sistem dialogis yang memiliki bahasa, makna, dan proses untuk yang terkait dengan masalah. Terapi adalah sistem percakapan yang menjadi terapeutik melalui sifatnya mengorganisir masalah,
memecahkan masalah. Maud Anderson dan Golisihian tahun 1992 halaman 27. Kesediaan terapis memasuki percakapan terapeutik dari posisi tidak tahu yang memfasilitasi hubungan kebudayan ini dengan klien. Dalam posisi tidak tahu, terapis mempertahankan semua pengetahuan dan kapasitas pengalaman pribadi yang mereka peroleh. Terapis membiarkan mereka memasuki percakapan ingin tahu dengan minat yang kuat dalam pertemuan. Tujuannya yaitu untuk memasuki dunia klien semaksimal mungkin. Posisi tidak tahu bersifat empatik dan sering dicirikan oleh pertanyaan yang berasal dari sikap terapeutik yang jujur dan terus-menerus dan tidak memahami terlalu cepat. Menurut Anderson tahun 1993 halaman 331. Pertanyaan yang diajukan terapis selalu diinformasikan oleh jawaban yang diberikan oleh pakar klien. Terapis memasuki sesi dengan beberapa pengertian dari rujukan atau asupan dari apa yang ingin ditangani klien. Jawaban klien memberikan informasi yang merangsang minat terapis. Masih dalam sikap bertanya, dan pertanyaan lain muncul dari setiap jawaban yang diberikan. Terapi singkat berfokus pada solusi. Pada terapi ini, terapis berfokus pada apa yang mungkin dan mereka memiliki sedikit atau tidak tertarik untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah. De Cesar tahun 1988 dan 1991 mengatakan bahwa tidak perlu mengetahui penyebab masalah untuk menyelesaikannya dan tidak ada hubungan yang diperlukan antara penyebab masalah dan solusinya. Setiap orang mungkin mempertimbangkan beberapa solusi, dan apa yang tepat untuk satu orang mungkin tidak tepat untuk orang lain. Dalam terapi singkat yang berfokus pada solusi, klien memilih tujuan yang ingin mereka capai, dan sedikit perhatian diberikan pada diagnosis anamnesis atau eksplorasi masalah. Orientasi positif SFBT adalah pendekatan non-patologis yang menekankan kompetensi daripada defisit dan kekuatan daripada kelemahan. Menurut Metcalf tahun 2001. Model yang berfokus pada solusi membutuhkan sikap filosofis untuk menerima orang di mana mereka berada dan membantu mereka dalam menciptakan solusi. O'Hanlon tahun 1994 menjelaskan orientasi positif. Tumbuhkan bagian yang meningkatkan solusi kehidupan dari kehidupan masyarakat daripada fokus pada bagian patologi masalah dan perubahan menakjubkan dapat terjadi cukup cepat. Penekanan SFBT adalah berfokus pada apa yang berhasil dalam kehidupan klien yang sangat kontras dengan model terapi tradisional yang cenderung berfokus pada masalah. Individu membawa cerita ke terapi. Beberapa digunakan untuk membenarkan keyakinan mereka bahwa hidup tidak dapat diubah atau lebih buruk lagi. Bahwa hidup membuat mereka semakin jauh dari tujuan mereka. Terapi singkat yang berfokus pada solusi membantu klien dalam memperhatikan pengecualian pada pola masalah mereka. Mereka mempromosikan harapan dengan membantu klien menemukan pengecualian saat masalahnya tidak terlalu mengganggu dalam hidup mereka. Menurut Metcalf pada tahun 2001. Ada beberapa asumsi dasar tentang terapi yang berfokus pada solusi. A. Individu yang datang ke terapi memiliki kemampuan untuk berperilaku efektif, meskipun keefektifan ini mungkin sementara terhalang oleh kognisi negatif. B. Ada keuntungan dari fokus positif pada solusi dan masa depan. C. Ada pengecualian untuk setiap masalah. D. Klien sering menampilkan satu sisi dari diri mereka sendiri. E. Perubahan kecil membuka jalan bagi perubahan yang lebih besar. F. Klien ingin berubah
memiliki kapasitas untuk berubah dan melakukan yang terbaik untuk membuat perubahan terjadi. Dan yang terakhir, G, klien dapat dipercaya dalam niat mereka untuk memecahkan masalah mereka. Proses terapi Walter dan Piller tahun 1992 menjelaskan 4 langkah yang menjadi ciri proses SFBT. Pertama, temukan apa yang diinginkan klien daripada mencari apa yang tidak mereka inginkan. Kedua, jangan mencari patologi dan jangan berusaha mengurangi klien dengan memberi mereka label diagnostik. 3. Jika apa yang klien lakukan tidak berhasil, dorong mereka untuk bereksperimen dengan melakukan sesuatu yang berbeda. 4. Jaga agar terapi tetap singkat dengan mendekati setiap sesi, seolah-olah itu ada sesi terakhir dan satu-satunya. De Caesar tahun 1991 percaya klien umumnya dapat membangun solusi untuk masalah mereka tanpa penilaian sifat masalah mereka. Struktur bangunan solusi sangat berbeda dari pendekatan tradisional untuk pemecahan masalah, seperti yang dapat dilihat dalam deskripsi singkat tentang langkah-langkah yang terlibat. Menurut De Jong dan Berg tahun 2008, A. Klien diberi kesempatan untuk menjelaskan masalahnya. B. Terapis bekerja dengan klien dalam mengembangkan tujuan yang terbentuk dengan baik sesegera mungkin. C. Terapis bertanya kepada klien tentang saat-saat ketika masalah mereka tidak ada atau ketika masalah tidak terlalu parah. D. Di akhir setiap percakapan membangun solusi, terapis menawarkan klien memberikan umpan balik ringkasan, memberikan dorongan dan menyarankan apa yang klien mungkin mengamati atau melakukan sebelum sesi berikutnya untuk lebih memecahkan masalah mereka. Dan yang terakhir yaitu E, terapis dan klien mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam mencapai solusi pabrik dengan menggunakan skala penilaian. Tujuan terapi. Terapis yang berfokus pada solusi percaya bahwa orang memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan pribadi yang bermakna dan mereka memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memecahkan masalah mereka. Tujuan adalah unik untuk setiap klien dan dibangun oleh klien untuk menciptakan masa depan yang lebih kaya. Menurut Prochaska dan Norcross tahun 2007. Walter dan Piller tahun 1992 menekankan pentingnya membantu klien dalam menciptakan tujuan yang terdefinisi dengan baik. Yang pertama, yang dinyatakan secara positif dalam bahasa klien. 2. Berorientasi pada proses atau tindakan. 3. Terstruktur di sini dan sekarang. 4. Dapat dipercaya, konkret, dan spesifik. 5. Dikendalikan oleh klien. Fungsi dan peran terapis. Terapis berusaha untuk menciptakan hubungan kolaboratif karena keyakinan mereka bahwa hal itu membuat berbagai kemungkinan untuk perubahan sekarang dan masa depan. Menurut Bertolino dan O'Hanlon tahun 2002, terapis menciptakan iklim saling menghormati, dialog, penyelidikan, dan penegasan di mana klien bebas untuk membuat, mengeksplorasi, dan ikut menulis cerita mereka yang berkembang. Menurut Walter dan Piller pada tahun 1996. Tugas terapi utama terdiri dari membantu klien, membayangkan bagaimana mereka ingin hal-hal menjadi berbeda, dan apa yang diperlukan untuk membawa perubahan ini. Menurut Gingerich dan Esengart
pada tahun 2000. Hubungan terapi sangat penting untuk menciptakan rasa percaya sehingga klien akan kembali untuk sesi lebih lanjut dan akan menindaklanjuti saran pekerjaan rumah. Jika kepercayaan tidak terbentuk, klien tidak mungkin untuk menindaklanjuti dengan rekomendasi, menurut De Jong dan Burke pada tahun 2008. Salah satu cara untuk menciptakan kemitraan terapeutik yang efektif adalah dengan terapis untuk menunjukkan kepada klien bagaimana mereka dapat menggunakan kekuatan dan sumber daya yang mereka miliki untuk membangun solusi. Klien didorong untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan menjadi kreatif dalam memikirkan cara untuk menangani masalah mereka saat ini dan masa depan. Aplikasi, teknik, dan prosedur terapi. Yang pertama, membangun hubungan kolaboratif. Terapis yang berfokus pada solusi dapat memilih intervensi ketika membantu klien dalam menemukan solusi dan menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan. Kedua, perubahan praterapi menjadwalkan janji temu sering membawa efek yang positif dalam pergerakan. 3. Pertanyaan pengecualian SFBT. Pengecualian adalah pengalaman masa lalu kehidupan klien yang ia pikir itu beneran terjadi, tetapi tidak terjadi. Menurut De Seyzer tahun 1985. 4. Pertanyaan keajaiban. Meminta klien untuk mempertimbangkan bahwa keajaiban terjadi membuka berbagai kemungkinan masa depan. 5. Pertanyaan penskalaan. Terapis biasanya menggunakan pertanyaan ini ketika perubahan dalam pengalaman manusia tidak mudah diamati, seperti perasaan, suasana hati, atau komunikasi. Menurut De Seyzer dan Burke pada tahun 1988. Keenam, tugas sesi pertama formula. Ini merupakan tugas sesi pertama yang merupakan pekerjaan rumah yang diberikan terapis kepada klien untuk diselesaikan antara sesi pertama dan kedua mereka. 7. Umpan balik terapis kepada klien. Terapis mengambil jeda 5-10 menit di sesi akhir untuk menulis pesan ringkasan bagi klien. 8. Menghentikan. Menurut Guterman, pada tahun 2006, Guterman mengatakan bahwa tujuan akhir dari konseling yang berfokus pada solusi adalah untuk mengakhiri pengobatan. 9. Penerapan konseling kelompok. Sejak awal, fasilitator kelompok menetapkan nada fokus pada solusi. Menurut Metcalfe, pada tahun 1998, di mana anggota kelompok diberi kesempatan untuk menjelaskan masalah mereka secara singkat. Terapi narasi. Michael White and David Epstein tahun 1990 paling dikenal karena penggunaan narasi mereka dalam terapi. Menurut White, pada tahun 1992, individu juga mengkonstruksi makna hidup dalam cerita-cerita interpretatif yang kemudian diperlakukan sebagai kebenaran. Karena kekuatan narasi budaya yang dominan, individu cenderung menginternalisasi pesan dari wacana dominan ini, yang seringkali berhasil terhadap kesempatan hidup individu. Mengadopsi pandangan postmodern, naratif, konstruksionis,
sosial menyoroti bagaimana kekuasaan, pengetahuan, dan kebenaran dinegosiasikan dalam keluarga dan konteks sosial dan budaya lainnya. Menurut Friedman and Combs pada tahun 1996. Fokus terapi narasi. Terapis didorong untuk membangun pendekatan kolaboratif dengan minat khusus dalam mendengarkan cerita klien dengan hormat. Untuk mencari saat-saat dalam kehidupan klien ketika mereka memiliki banyak sumber daya. Menggunakan pertanyaan sebagai cara untuk melibatkan klien dan memfasilitasi eksplorasi mereka untuk menghindari mendiagnosis dan melabeli klien atau menerima deskripsi total berdasarkan suatu masalah. Untuk membantu klien dalam memetakan pengaruh masalah terhadap kehidupan mereka, dan untuk membantu klien memisahkan diri dari cerita-cerita dominan yang telah mereka internalisasikan sehingga dapat dibuka ruang untuk penciptaan cerita-cerita kehidupan alternatif. Menurut Friedman and Combs pada tahun 1996. Peran cerita. Mendengarkan dengan pikiran terbuka, terapis naratif melakukan upaya untuk memungkinkan klien memodifikasi keyakinan, nilai, dan interpretasi yang menyakitkan tanpa memaksakan sistem nilai dan interpretasi mereka. Mereka ingin menciptakan makna dan kemungkinan baru dari cerita-cerita yang dibagikan oleh para klien, bukan dari teori yang telah terbentuk sebelumnya dan pada akhirnya dipaksakan tentang kepentingan dan nilai. Meskipun terapis naratif membawa sikap tertentu ke usaha terapi seperti optimisme, rasa ingin tahu yang penuh hormat dan ketekunan, dan menghargai pengetahuan klien, mereka dapat mendengarkan cerita yang jenuh dengan masalah klien tanpa terjebak. Perspektif naratif berfokus pada kapasitas manusia untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Proses terapi. Ada beberapa langkah menurut Winslet dan Mon di tahun 2007. A. Pindahkan cerita masalah ke deskripsi masalah yang dieksternalisasi. B. Memetakan efek masalah pada individu. C. Mendengarkan tanda-tanda kekuatan dan kompetensi dalam masalah individu dalam cerita jenuh. D. Bangun cerita baru tentang kompetensi dan dokumentasi pencapaian tersebut. Tujuan terapi. Adapun tujuan umum terapi naratif adalah mengajak orang untuk menggambarkan pengalaman mereka dalam bahasa yang baru dan segar. Dalam melakukan ini, mereka membuka pandangan baru tentang apa yang mungkin. Bahasa baru ini memungkinkan klien untuk mengembangkan makna baru untuk pikiran, perasaan, dan perilaku yang bermasalah. Terapi naratif hampir selalu mencakup kesadaran akan dampak berbagai aspek budaya dominan terhadap kehidupan manusia. Praktisi naratif berusaha untuk memperbesar perspektif dan fokus serta memfasilitasi penemuan atau penciptaan pilihan baru yang unik bagi orang yang mereka lihat. Fungsi dan peranan terapi. Tugas utama terapis adalah membantu klien mengembangkan alur cerita yang disukai. Terapis naratif mengadopsi sikap yang ditandai dengan rasa ingin tahu yang hormat dan bekerja dengan klien untuk mengeksplorasi dampak masalah pada mereka dan apa yang mereka lakukan untuk mengurangi efek masalah. Salah satu fungsi utama terapis adalah mengajukan pertanyaan kepada klien dan berdasarkan jawaban untuk menghasilkan pertanyaan lebih lanjut. Terapis naratif cenderung menghindari penggunaan bahasa yang mewujudkan diagnosis, penilaian, pengobatan, dan intervensi. Fungsi seperti diagnosis dan penilaian sering memberikan prioritas pada kebenaran praktisi
di atas pengetahuan klien tentang kehidupan mereka sendiri. Pendekatan naratif memberikan penekanan untuk memahami pengalaman kehidupan klien dan mengurangi upaya untuk memprediksi, menafsirkan, dan patologi. Ketika sampai pada praktik, terapi naratif yang efektif tidak ada formula atau resep yang harus diikuti. Para ahli menekankan bahwa terapi naratif akan berbeda pada setiap klien karena setiap orang adalah unik. Hubungan terapi. Terapis naratif sangat mementingkan kualitas yang dibawa terapis di dalam usaha terapi. Beberapa dari sikap ini termasuk optimisme dan rasa hormat, rasa ingin tahu dan ketekunan, menghargai pengetahuan klien, dan menciptakan jenis hubungan khusus yang ditandai dengan dialog pembagian kekuasaan yang nyata. Semangat bersamaan, refleksi, dan penemuan mencirikan hubungan terapeutik. Jika hubungan ini benar-benar kolaboratif, terapis perlu menyadari bagaimana kekuatan memanifestasikan dirinya dalam praktik profesionalnya. Ini tidak berarti bahwa terapis tidak memiliki otoritas sebagai seorang profesional. Dia menggunakan otoritas ini bagaimanapun dengan memperlakukan klien sebagai ahli dalam kehidupan mereka sendiri. Klien sering terjebak dalam pola hidup cerita jenuh, masalah yang tidak berhasil. Terapis memasuki dialog ini dan mengajukan pertanyaan dalam upaya untuk memperoleh perspektif, sumber daya, dan pengalaman unik klien. Masa lalu adalah sejarah, tetapi terkadang memberikan landasan untuk memahami dan menemukan perbedaan atau hasil unik yang membuat perbedaan. Namun, ini adalah masa kini dan masa depan, di mana kehidupan akan dijalani. Terapis naratif memberikan optimisme dan terkadang proses, tetapi klien menghasilkan apa yang mungkin dan memberikan kontribusi gerakan yang mengaktualisasikannya. Aplikasi, teknik, dan prosedur terapi. Dalam praktik terapi naratif, tidak ada resep, tidak ada agenda yang ditetapkan, dan tidak ada formula yang dapat diikuti oleh terapis untuk memastikan hasil yang objektif. B. Terapis naratif menggunakan pertanyaan sebagai cara untuk menghasilkan pengalaman daripada mengumpulkan informasi. C. Melalui proses mengajukan pertanyaan, terapis memberikan klien kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai dimensi situasi kehidupan mereka. C. Eksternalisasi dan dekonstruksi. Masalah dan cerita jenuh masalah berdampak pada orang-orang dan dapat mendominasi kehidupan dengan cara yang sangat negatif. Ada 2 tahap penataan percakapan eksternalisasi adalah: yang pertama, memetakan pengaruh masalah dalam kehidupan orang tersebut. Kedua, memetakan kembali pengaruh kehidupan orang tersebut terhadap masalah tersebut. E. Cari hasil yang unik. Menurut White di tahun 1992, ia menyarankan untuk mengajukan pertanyaan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengarah pada elaborasi cerita identitas yang disukai. F. Cerita alternatif dan retoring. G. Mendokumentasikan bukti praktis. Terapis naratif telah melopori pengembangan penulisan surat terapeutik. H. Kerja kelompok. Pendekatan postmodern dari perspektif multikultural. Konstruksionisme sosial sejalan dengan filosofi multikulturalisme. Salah satu masalah yang sering dialami oleh klien yang beragam secara budaya adalah harapan bahwa mereka harus menyesuaikan hidup dengan kebenaran dan realitas masyarakat dominan di mana mereka menjadi bagiannya. Dengan penekanan pada beberapa mayoritas dan asumsi bahwa apa yang dianggap sebagai kebenaran adalah produk konstruksi sosial.
pendekatan postmodern cocok dengan pandangan dunia yang beragam. Dalam diskusi mereka tentang pengaruh multikultural pada klien, Bertolino dan O'Hanlon di tahun 2002 menyatakan bahwa mereka tidak mendekati klien dengan gagasan yang sudah ada sebelumnya tentang pengalaman mereka. Sebaliknya, mereka belajar dari klien mereka tentang dunia pengalaman. Bertolino dan O'Hanlon mempraktikkan keingintahuan multikultural dengan mendengarkan dengan hormat klien yang menjadi guru terbaik mereka. Pendekatan postmodern diterapkan pada kasus Stan. Terapis ini beroperasi dari perspektif integratif dengan menggabungkan konsep dan teknik dari pendekatan yang berfokus pada solusi dan narasi. Dia secara filosofis menentang penilaian dan diagnosis menggunakan model DSM-4-TR. Dan dia tidak memulai terapi dengan penilaian formal. Sebaliknya, dia melibatkan Stan dalam percakapan kolaboratif yang berpusat di sekitar perubahan kompetensi, preferensi, kemungkinan dan ide membuat perubahan di masa depan. Kekurangan dari perspektif postmodern. Kelemahan potensial dari pendekatan postmodern berkaitan dengan sikap tidak mengetahui yang diasumsikan oleh terapis. Bersama dengan asumsi klien sebagai ahli, individu dari banyak kelompok budaya yang berbeda cenderung mengangkat profesional sebagai ahli yang akan menawarkan arahan dan solusi bagi orang yang mencari bantuan. Batasan dan kritik terhadap pendekatan postmodern. McKenzie dan Moon di tahun 1997 mengungkapkan keprihatinan mereka atas konselor tersebut yang mencoba untuk menggunakan ide-ide naratif dengan cara mekanistik. Mereka mengingatkan bahwa risiko dalam menggambarkan peta orientasi naratif terletak pada kenyataan bahwa beberapa pemula akan lebih memperhatikan dan mengikuti peta daripada mengikuti petunjuk klien. Dalam situasi seperti itu, McKenzie dan Moon yang yakin bahwa menggunakan teknik secara mekanis tidak akan efektif. Mereka menambahkan bahwa meskipun terapi naratif didasarkan pada beberapa ide sederhana, tetapi merupakan kesalahan jika menganggap praktiknya sederhana. Kesimpulan. Sebuah konsep sentral dalam terapi feminis adalah pentingnya memahami dan mengakui penindasan psikologis perempuan dan kendala yang dipaksakan oleh status sosial politik perempuan telah diturunkan. Perspektif feminis menawarkan pendekatan unik untuk memahami peran yang telah disosialisasikan oleh perempuan dan laki-laki untuk menerima dan membawa pemahaman ini ke dalam proses terapeutik. Teori dikembangkan dari pengalaman pengembang, dan teori feminis adalah proposal intervensi teori terapi pertama dari perspektif lensa perempuan. Menurut pandangan postmodern, kebenaran dan realitas dipahami sebagai sudut pandang yang dibatasi oleh sejarah dan konteks daripada fakta objektif yang tidak dapat diubah. Misalnya klien mengalami depresi ketika suasana hatinya berada di bawah tingkat yang dianggap normal, atau kesedihan yang berlangsung lebih lama daripada biasanya, klien pun melabeli kejadian tersebut sebagai abnormal dan akhirnya mencari bantuan untuk kembali ke perilaku normal. Misalnya, sulit bagi seorang yang depresi untuk menilai suasana hati yang berkala dalam hidupnya. Klien dianggap sebagai ahli dalam kehidupannya sendiri. Sebaliknya, kami berusaha untuk menjadi ahli dalam mengeksplorasi kerangka acuan klien dan mengidentifikasi persepsi yang dapat digunakan klien menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Jika ada yang belum paham atau jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.